Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Koko Jalan-Jalan. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kalau ada kritik dan saran yang membangun, bisa ditulis di kolom komentar supaya gue bisa terus belajar menjadi lebih baik lagi ke depannya di channel YouTube ini. Jangan lupa juga kalau suka dengan channel ini dibantu untuk like dan subscribe-nya ya teman-teman, supaya gue bisa terus semangat berkarya di YouTube. Thank you. Di video kali ini gue akan merekomendasikan salah satu tempat wisata yang seru banget di kota Yogyakarta. Langsung aja, untuk nama wisatanya adalah Lavatur Merapi. Karena videonya cukup panjang, jadi gue bikin 2 part ya teman-teman. Untuk video ini adalah part yang pertama. Langsung aja, untuk Lavatur Jeep Merapi ini ada beberapa vendor. Kebetulan vendor yang gue pilih ini adalah TLCM, yang merupakan kepanjangan dari Toyota Land Cruiser Merapi. Kenapa gue pilih TLCM? Karena menurut info yang gue dapat, armada Jeepnya ini semua menggunakan Toyota Land Cruiser hardtop, yang tentunya mobilnya lebih besar dibanding Jeep-Jeep yang lain, dan dengan asumsi bisa lebih nyaman. TLCM ini terletak di Jalan Bebeng, Kaliadem, Kelurahan Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Pangakrejo, Jogja, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau kalian mau kesini tinggal cari aja pakai Google Maps, pasti ketemu kok. Ketika sampai di Jeep wisata TLCM ini, kalian tinggal masuk aja ke bagian dalam dan nanti dijelaskan ada paket-paket apa aja yang akan mereka tawarkan sesuai dengan tempat-tempat yang akan dikunjungi. Kebetulan Jeepnya masih belum siap, jadi kita bisa santai-santai dulu ngopi di coffee shop sebelahnya persis. Nama coffee shopnya adalah Merapi Kopi. Minumannya enak-enak dan yang penting tempatnya full AC. Jadi kita bisa nunggu Jeep sambil ngopi-ngopi tanpa kepanasan ya. Nah, ini dia Jeep yang akan gue pakai untuk Lavatur Merapi udah dateng. Jadi kita tinggal duduk santai aja sambil nikmati pemandangan yang seru. Oh iya, salah satu keuntungan lain ketika kita ikut tur wisata Jeep ini, pastinya kita ada driver yang juga akan menjadi tour guide kita untuk menjelaskan tentang sejarah dari tempat-tempat yang akan kita datangi. Dan yang paling penting, kita bisa minta tolong untuk fotoin kita. Hehehe. Untuk Lavatur Jeep Merapi TLCM ini ada beberapa paket ya teman-teman. Mungkin tadi di video sebelumnya teman-teman sempat lihat paket-paketnya dipajang di dinding. Tapi biar lebih jelas, biar gue jabarkan di sini ya teman-teman. Beberapa paket diantaranya itu adalah paket short, yang akan disinggahi itu adalah mini museum, batu alien, dan bunker. Berikutnya ada paket medium, yang akan disinggahi itu di sana adalah mini museum, batu alien, bunker, dan bekas rumah Mbah Marijan. Dan yang terakhir adalah paket long, yang akan disinggahi itu di sana adalah mini museum, batu alien, bunker, dan off-road air di Kali Adem. Dan setelah berdiskusi akhirnya gue pilih paket long dengan biaya yang dikeluarkan kurang lebih adalah 450.000 untuk satu Jeep, dan gue itu satu rombongan ada 4 orang. Gimana? Kalian bisa lihat sendiri di video ini, kita benar-benar merasakan naik Jeep terbuka dengan jalanan yang menurut gue vibe adventure-nya itu dapat banget deh pastinya. Setidaknya ini benar-benar bisa dijadikan momen healing setelah kita berpusing-pusing ria dengan pekerjaan kita di Jakarta, ataupun kemacetan yang kita sama-sama tahu ada di Jakarta. Di sini pun kita diperbolehkan untuk berdiri di Jeep ataupun duduk manis. Tapi tetap hati-hati ya teman-teman, karena jalanan yang dilalui cukup ekstrim. Jadi tetap jaga keselamatan masing-masing ya.
Sedikit cerita, asal-muasal kemunculan wisata lavatur Jeep Merapi ini adalah pasca erupsi Merapi di tahun 2010. Sebelum munculnya wisata Jeep, wisata trail sudah lebih dulu berkembang. Pada saat itu, sensasi naik motor trail menjadi salah satu favorit buat para wisatawan yang datang. Seiring berjalannya waktu, wisata motor trail pun beralih ke wisata mobil Jeep. Gak cuma sebagai alat transportasi medan berat aja, sensasi menikmati panorama alam dari atas Jeep menjadi daya tarik sendiri, seperti yang teman-teman lihat di video ini. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 15-20 menit untuk ke pemberhentian pertama. Tapi tidak terlalu berasa karena jujur ini adalah pengalaman pertama gue naik Jeep dengan atap terbuka dan benar-benar ngerasain udara yang masih bersih dan seger. Pokoknya ini adalah sesuatu yang gue gak bisa dapatkan di Jakarta. Dan akhirnya untuk tujuan wisata yang pertama yang akan gue kunjungi ini adalah wisata mini museum sisa hartaku. Museum ini adalah salah satu tempat wisata yang dibangun atau lebih tepatnya dibiarin sesuai aslinya untuk mengenang masa erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 yang lalu. Dan ini adalah tempat pemberhentiannya. Jadi nanti jeepnya akan parkir di sini dan nanti kita turun untuk masuk ke museumnya. Ini ketika gue turun dari Jeep. Maafkan tubuh saya yang bulat ini ya, agak kesulitan turun dari Jeepnya. Yang penting tetap hati-hati ya teman-teman. Sesampainya di museum ini, kita akan langsung disambut gerbang besar yang syarat akan memori masa lalu di tempat ini. Isi dari museum ini adalah rumah-rumah yang terdampak erupsi dan juga memperlihatkan peralatan dapur, alat elektronik, dan perabot rumah tangga yang sudah rusak, terbakar, hingga meleleh. Di bagian depan ini juga terdapat hewan yang tinggal tulang belulang serta motor-motor usang yang tinggal rangkanya aja. Ini semua diakibatkan dari erupsi Gunung Merapi di tahun 2010 lalu. Di sini pun kita nggak usah khawatir. Driver Jeep kita dengan sangat lugas menjelaskan semua kronologi sejarah apa aja yang terjadi dengan sangat detail dari bagian ke bagiannya. Salut deh pokoknya. Tidak seperti museum-museum pada umumnya yang bangunannya berupa gedung, Museum Sisa Hartaku ini justru berada di lokasi yang sangat apa adanya. Berada di rumah bekas keganasan Merapi, museum ini mampu membuat pengunjung merasa seolah-olah bisa melihat dampak yang terjadi dari letusan Gunung Merapi pada saat itu. Teman-teman bisa lihat jelas ya di video ini. Gila, gak kebayang kalau kita ada di daerah ini pada saat kejadian. Pasti kacau banget, semuanya hancur, gosong, dan meleleh. Benar-benar gak ada ampun. Memasuki museum ini benar-benar bikin kita flashback ke masa erupsi Gunung Merapi di tahun 2010 lalu. Foto-foto di dinding ini pun dibingkai dan disusun rapih di dinding museum ini menjadi bukti-bukti sejarah yang diabadikan dan disimpan di museum ini.
Di salah satu bagian ruangan ini pun juga ada sebuah jam yang tergantung, tapi jam tersebut tampak seperti bekas terbakar. Jam ini adalah penanda waktu pukul terjadinya bencana alam 2010 lalu. Untuk melihat detail dari museumnya, tetap tonton video ini ya teman-teman. Sampai akhirnya kita akan lanjut ke destinasi berikutnya. Setelah kita selesai mengelilingi Museum Mini Sisa Hartaku, kita akan kembali naik jeep dan melanjutkan destinasi ke tempat wisata yang kedua, yaitu kawasan wisata Batu Alien. Panorama pegunungan dengan pemandangan bukit-bukit dan suasana yang sejuk menjadi daya tarik tersendiri seperti yang teman-teman lihat di video ini, dan membuat kita para wisatawan mengunjungi tempat-tempat wisata lereng Merapi. Salah satunya yang akan kita kunjungi ini, kawasan Batu Alien. Perjalanan dari museum ini ke objek wisata Batu Alien pun tidak terlalu jauh karena hanya memakan waktu sekitar 15-20 menit. Sekali lagi, ketika kita sedang berada di jeep dan driver yang membawa kita juga friendly, maka perjalanan pun jadi tidak terasa membosankan. Apalagi disuguhi pemandangan yang hijau-hijau dan udara yang segar untuk dihirup. Benar-benar suatu hal yang gak bisa kita dapetin di Jakarta. Dan akhirnya sampai juga kita di pemberhentian yang kedua. Lokasi objek wisata ini pun terbilang cukup luas dan menyediakan banyak spot foto. Jadi jangan disia-siakan ya teman-teman. Dari namanya aja objek wisata Batu Alien. Sebenarnya apa sih Batu Alien yang dimaksud ini? Jadi kalau gue boleh jelasin secara singkat, berdasarkan informasi yang gue dapat dari driver jeep ini, objek wisata ini dinamakan objek wisata Batu Alien karena ada satu batu besar yang terbawa lahar panas, dan kebetulan menurut warga sekitar bentuk batunya itu mirip sama makhluk alien. Maka dari itu batu itu disebut Batu Alien, dan nanti teman-teman akan gue kasih lihat seperti apa bentuk batunya di video ini. Mirip nggak kira-kira sama muka alien ya? Destinasi wisata Batu Alien ini tidak hanya menyuguhkan pemandangan batu, namun juga menyuguhkan pemandangan alam dan juga angin yang sepoi-sepoi. Aktivitas yang bisa kalian lakukan adalah berfoto pastinya. Buat teman-teman yang suka hunting foto bagus, coba dikelilingi aja objek wisata ini, pasti akan ada banyak spot foto yang bagus-bagus di sini. Nah, kalau teman-teman lihat ada satu batu besar yang orang pada ngantri foto,
itu adalah batu alien yang dimaksud. Gimana? Menurut kalian mirip nggak mukanya sama muka alien? Di sini teman-teman juga bisa lihat ada prasasti. Mungkin ini prasasti tempat diresmikannya atau mungkin kronologi kejadian dari erupsi Gunung Merapi yang terjadi di sekitar sini. Kalau menurut gue ini merupakan salah satu spot foto yang bagus. Kenapa? Karena info yang gue dapat dari driver jeepnya adalah ini salah satu lintasan erupsi dari Gunung Merapi. Nah, hasil dari erupsi itu menjadikan lintasan yang teman-teman lihat sampai dengan sekarang ini. Setelah kita puas berfoto di objek wisata ini, kita akan melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata berikutnya, yaitu Bangker Kali Adem. Untuk destinasi wisata berikutnya akan gue buat di video selanjutnya ya teman-teman, biar videonya gak terlalu panjang. Gimana? Untuk video Lavatur part 1 ini seru nggak? Semoga bisa membuat teman-teman terhibur atau paling nggak bisa menjadi bahan rekomendasi buat teman-teman ketika sedang liburan ke kota Yogyakarta. Oke teman-teman, sekian dulu video yang gue buat untuk Lavatur Jeep Merapi part 1 di kota Yogyakarta. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video ya. Terus pantangi channel Koko Jalan-Jalan karena masih banyak info menarik di kota Yogyakarta dan Semarang. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.